Siswa hanya secara tidak sengaja menyentuhnya saat dia sedang memberikan pengarahan. Dan dia langsung mengembalikan kode sepatu Anda. Wajah siswa itu langsung tergores. White juga dipecat dari sekolah karena insiden pengajaran penuh kekerasan ini. Hampir semua sekolah di kota besar tidak berani mempekerjakannya, dia hanya bisa menjadi guru dan punya istri dan 2 putri yang harus dihidupi. Dalam keadaan putus asa, dia hanya bisa pergi ke SMA S1 MCH Pronunciation Farland paling miskin dan terburuk di seluruh Amerika untuk wawancara menjadi kepala sekolah. Ketika melihat catatannya penuh catatan buruk, mereka terkejut, tidak hanya kekerasan fisik terhadap siswa, tetapi juga beberapa kali dikeluhkan oleh orang tua, bahkan terlibat perkelahian dengan ketua dewan sekolah. Namun, karena prestasi pengajaran luar biasa di masa lalu dan kekurangan sumber daya guru di sekolah, kepala sekolah tetap mencoba bertanya berapa kemungkinan dia akan marah di masa depan. White mengarahkan. Begitulah, White mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pelatih rugby S1 MCH Pronunciation Farland, sambil juga mengajar biologi dan olahraga. Namun, di kelas pertama, ada siswa yang kembali menantang batas kesabarannya. 3 siswa meninggalkan kelas sebelum dia selesai memanggil nama mereka. Hanya karena ibu mereka di gerbang sekolah mendesak mereka pulang untuk bertani. Kemudian ada siswa yang secara terbuka mengejek namanya, seperti di pasar sayur, sesuai dengan janjinya kepada kepala sekolah. Kali ini dia menahan amarahnya dan hanya meminta siswa berlari mengelilingi lapangan 1 putaran sebelum kelas berakhir. Sekarang, White hanya ingin menjalani pekerjaan dengan tenang dan mengumpulkan gaji, menunggu sampai cukup uang untuk membawa keluarganya kembali ke kota besar. Namun, dalam pertandingan rugby berikutnya, dia tetap tidak bisa mengendalikan dirinya dan menyinggung pelatih kepala. Hanya karena seorang siswa yang bertubuh kecil beberapa kali dijatuhkan oleh pemain lawan yang bertubuh besar, dan terakhir kali dia langsung duduk di tanah sambil menangis. Dan merintih, akhirnya harus dibantu oleh rekan setimnya untuk keluar lapangan. Setelah keluar lapangan, White menemukan bahwa siswa tersebut sudah tidak sadar, tetapi pada saat itu, pelatih kepala masih mendesak siswa tersebut untuk kembali bermain. Demi keselamatan siswa tersebut, White langsung menghentikannya. Dengan demikian, White secara resmi berseteru dengan pelatih kepala. Dalam perjalanan pulang, dia merasa sangat gelisah karena dia baru saja pindah ke daerah terpencil ini bersama istri dan anak-anaknya. Jika pelatih kepala menyimpan dendam dan membujuk kepala sekolah untuk memecatnya, maka istri dan anak-anaknya harus ikut mengembara bersamanya, dan keinginan untuk kembali ke kota besar akan menjadi impian yang sulit dicapai. Keesokan harinya, pelatih kepala benar-benar mengadu di kantor kepala sekolah. Untungnya, kepala sekolah hanya mencopot posisinya sebagai asisten pelatih. Bagaimanapun, sekolah juga tidak ingin kehilangan satu-satunya guru olahraga dan biologi. Pada akhir pekan itu, saat White sedang membersihkan halaman rumahnya, dia tiba-tiba dikejutkan oleh tetangga wanita yang ramah, seorang ibu dari Meksiko yang langsung memberikan seekor ayam betina tua sebagai hadiah perkenalan. Tampaknya meskipun tempat ini agak miskin, kehangatan antar tetangga tidak bisa dibandingkan dengan di kota besar. Untuk merawat ayam betina yang bertelur ini dengan baik, White pergi ke toko di kota untuk membeli 1 karung masapakan. Dan saat akan pergi, dia juga mengambil sebotol es cola seharga $3. Begitu keluar dari toko, dia bertemu dengan beberapa muridnya yang sedang minum air keran. Dengan niat baik, dia mengingatkan mereka bahwa di toko ada cola dingin. Tetapi mereka menjawab bahwa air keran itu gratis. Ternyata, mereka sudah mencuci mobil sejak pukul 5 pagi hingga saat ini, dan sebelum matahari terbenam, mereka harus naik truk ke pertanian untuk memetik hasil panen. Itulah rutinitas liburan mereka. Sedangkan pada hari Senin hingga Jumat, mereka harus bangun pukul 4:30 pagi, lalu dengan mata mengantuk naik truk. Setibanya di ladang yang luas tak berujung, mereka membungkuk, memetik hasil panen untuk pemilik ladang. Hingga hampir waktu masuk kelas baru mereka berhenti bekerja. Kemudian, mereka berlari kencang menuju sekolah sambil melawan angin dan debu. Seolah-olah debu yang berterbangan itu menutupi masa depan mereka dengan kabut tebal. Pada hari itu, guru perempuan mereka mendatangi White dan bertanya apakah dia tertarik untuk menyelenggarakan pertemuan orang tua atau proyek amal seperti bank makanan di sini. Karena kebanyakan orang di sini adalah imigran Meksiko yang miskin dan membutuhkan bantuan. Dan anak-anak ini juga adalah korban yang tidak diperhatikan. Mereka lahir di ladang, dan setelah lulus, mereka akan kembali ke ladang atau ditangkap dan dimasukkan ke penjara di seberang sekolah. Jadi, guru perempuan itu berharap White bisa bekerja sama dengannya untuk melakukan sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk anak-anak ini. Mendengar kata-kata guru perempuan itu, White merasa tersentuh, terutama ketika dia melihat para siswa di kelasnya berlari cepat tanpa lelah berkeliling lapangan. White mendapatkan ide bagus untuk membantu mereka. Jadi, dia menemui kepala sekolah dan mengusulkan membentuk tim lari lintas alam sekolah untuk mengikuti kejuaraan lintas alam pertama yang diadakan di California tahun ini. Namun, usulannya ditolak oleh kepala sekolah. Karena saat itu, lari lintas alam hanya dimiliki oleh sekolah swasta kaum bangsawan, dan White bukanlah pelatih lintas alam, juga tidak memiliki pengalaman di bidang atletik. Namun, White tidak menyerah begitu saja, karena dalam perjalanan pulang sekolah hari itu, dia kebetulan melihat Thomas berlari di ladang. Dia melihat Thomas berlari dengan tas di punggungnya, menahan panas, dan melaju kencang di antara ladang, dengan kecepatan yang mencapai 20 km per jam. Sejak saat itu, White mulai mengamati Thomas setiap hari dan menemukan bahwa dia bisa berlari cepat dengan kecepatan yang sama setiap hari. Saat dia bersemangat dengan penemuannya, tiba-tiba Thomas menghentikannya. Dia mengabaikan pujian White dan hanya memperingatkannya dengan tegas agar tidak mengikutinya lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari menuju ladang yang luas, seolah-olah di sanalah tempatnya. Begitu sampai di rumah, White segera memeriksa hasil lomba lari lintas alam sebelumnya, dan menemukan bahwa dengan catatan waktu Thomas saat ini, dia bisa dengan mudah masuk 10 besar di seluruh negara bagian, meskipun tidak ada yang tahu dan tanpa sepatu lari profesional. Kemudian, dia juga mengeluarkan undang-undang pendidikan yang dikeluarkan California beberapa tahun lalu, yang dengan jelas menyatakan bahwa sekolah negeri harus memiliki tim lintas alam dan pelatih lintas alam, sehingga kepala sekolah tidak bisa lagi menolak. Untuk memilih anggota tim yang unggul, White menyiapkan minuman dingin untuk mereka, siapapun yang bisa masuk 4 besar akan mendapatkannya secara gratis. Bagi anak-anak yang terbiasa minum air keran, minuman dingin sangat menggoda.
Dengan cepat, bakat luar biasa dari 4 siswa tersebut ditampilkan dengan sangat jelas. Setelah kelas, White menemui Johnny yang pernah dia bantu, memintanya untuk mencari cara membujuk anggota tim bergabung dengan tim lintas alam, dan dengan sengaja menekankan bahwa Thomas harus bergabung. Maka, Johnny pertama-tama menemui teman yang sedang memperbaiki mobil. Dengan kata-kata manis, dia melompat ke truk yang siap berangkat memetik. Sementara itu, White yang sangat ingin mendapatkan anggota berbakat tidak tinggal diam. Dia pertama-tama membantu seorang teman yang ketahuan mencuri uang receh dari mesin penjual otomatis, kemudian menyuapnya dengan sebotol cola. Ketika berbalik, dia kebetulan melihat Thomas sedang berkelahi dengan seseorang. Melihat pemandangan ini, White diam-diam merasa senang. Kemudian, dengan bantuan kepala sekolah, Thomas tidak dihukum oleh kepala sekolah, dengan syarat dia harus bergabung dengan tim lari lintas alam. Begitulah, di bawah manuver cerdik White, tim kecil lari lintas alam yang terdiri dari 7 orang resmi dibentuk. Namun, sebelum pelatihan dimulai, sudah ada yang memprotes, bagaimana mungkin ada orang gemuk di dalam tim? Tapi White berkata, si gemuk adalah andalan tim. Karena dia membutuhkan si gemuk untuk menyatukan seluruh tim. Bagaimanapun juga, ketiga bersaudara itu ada dalam tim ini. Kehilangan satu berarti kehilangan 3. Sejak saat itu, bayangan mereka yang sedang berlatih sering muncul di setiap sudut kota kecil. Pemandangan aneh ini membuat pemilik toko tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Benar-benar seperti matahari terbit dari barat. Perbedaan usia membuat White perlahan merasa kewalahan. Terengah-engah dia berhenti di depan toko kelontong. Melihat hal itu, pemilik toko tidak bisa menahan rasa hormatnya dan memberikan sebotol cola kepadanya. Meskipun tanpa pengawasan guru, anak-anak tetap sangat disiplin. Di bawah terik matahari, mereka melangkah dengan mantap. Di jembatan layang terdapat tekad mereka yang pantang menyerah. Di samping persimpangan, ada bayangan mereka yang terus maju tanpa ragu. Ketika lelah berlari, mereka minum air keran, lalu dengan santai membasuh sepatu mereka. Meskipun si kecil gemuk tidak bisa mengikuti langkah orang lain, setiap kali dia selalu menggigit giginya dan bertahan sampai garis akhir. Setelah beberapa waktu berlatih, mereka menyambut sebuah pertandingan undangan, agar anak-anak bisa berlari dengan nyaman. White mengeluarkan uang untuk membelikan sepatu lari dan seragam baru bagi para anggota. Kejutan yang datang tiba-tiba ini membuat para anggota tersenyum lebar. Sebelum pertandingan dimulai, White menjelaskan aturan lomba lintas alam kepada mereka. Juara pertama mendapat 1 poin, juara kedua 2 poin, dan seterusnya. Total poin adalah jumlah dari 5 hasil terbaik tim. Semakin sedikit poin, semakin tinggi peringkat tim. Melihat mereka masih agak bingung, White hanya mengatakan kepada mereka untuk berlari sekuat tenaga. Saat menuju lintasan, si kecil gemuk yang rakus tidak lupa mengambil 1 gigitan lagi. Ketika mereka tiba di garis start, para bangsawan dari sekolah menengah swasta mulai bersatu untuk mengejek mereka, mengatakan bahwa mereka hanya berlari ketika dikejar polisi. Atau perlu godaan makanan Meksiko. Sikap yang terang-terangan ini membuat Thomas, yang memimpin, merasa tidak puas. Jadi, dia memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Dengan suara tembakan dari wasit, rombongan besar secara resmi bergerak menuju pegunungan di kejauhan. Setelah berlari jarak jauh untuk beberapa waktu, Thomas, yang sejak awal merasa tidak puas, tiba-tiba mempercepat langkahnya di sebuah pantai. Namun, para atlet dari sekolah menengah lainnya bersatu untuk menghentikannya. Tidak tahan lagi, dia mendorong 2 orang yang menghalanginya, lalu berlari sekuat tenaga ke depan. Namun, tanjakan yang terus-menerus membuatnya kelelahan, dan mereka yang biasanya hanya berlari di tanah datar sama sekali tidak bisa menyesuaikan diri dengan bukit-bukit tersebut. Sehingga pada pertandingan pertama, mereka mengalami kekalahan dengan di posisi akhir. Anak-anak orang kaya bersenang di atas penderitaan mereka. Dalam perjalanan pulang, White perlahan melepas kacamata hitamnya. Kemudian dengan tulus, dia meminta maaf kepada anak-anak. Dia berkata, kekalahan dalam pertandingan kali ini bukan kesalahan kalian. Jika menyalahkan, salahkan saya yang tidak survei lintasan. Kalian tahu kemampuan kalian lebih dari ini, dan masa depan kalian lebih cerah dari ini. Sesampai di rumah, White tak menyembunyikan emosinya, karena posisi akhir tak memberinya kesempatan untuk pindah kerja naik gaji, tak membawanya bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan tempat ini. Namun istrinya mengingatkannya untuk lebih memperhatikan urusan rumah tangga. Besok adalah ulang tahun putri mereka, jangan lupa mengambil kue yang sudah saya pesan sebelumnya. White yang pikirannya hanya tertuju pada pertandingan, dengan setengah hati menyetujuinya. Berdasarkan pengalaman kegagalan sebelumnya, keesokan harinya White meminta mereka berlatih berlari di bukit di atas pasir yang penuh dengan almond. Namun baru 1 kali bolak-balik, si gemuk sudah kelelahan. Tetapi White tetap meminta mereka untuk terus berlatih hingga terbiasa, berlatih hingga bisa menertawakan bukit. Begitulah, mereka berlari dengan penuh semangat di atas bukit kecil itu, putaran demi putaran. Sosok-sosok muda itu seperti lukisan hidup yang terus mengalir dengan irama dan ritme kehidupan. Ketika semua orang selesai berlari dan berhenti untuk beristirahat, Thomas sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Sambil berlari, dia dengan lantang bertanya kepada White, berapa putaran lagi yang dia inginkan mereka lakukan? Meskipun Anda bisa berlari 100 kali atau 1000 kali lebih banyak dari kami, Anda tidak bisa mengubah kenyataan dingin ini untuk kami. Di S1 MCH Pronunciation Farlan yang miskin ini, nasib semua orang sudah ditentukan sejak lahir. Dia tidak percaya bahwa berlari bisa mengubah nasibnya, meskipun dia berlari sekuat tenaga. Hanya merupakan keluhan tak berdaya terhadap nasib yang tidak puas. Merasa tidak ada artinya, Thomas dengan tegas memilih untuk berhenti. Namun, begitu sampai di rumah, dia melihat pemandangan ayahnya yang kehilangan akal. Entah kenapa, dia terus-menerus memukul dinding dengan tangan secara gila-gilaan, dan Thomas hanya bisa segera berlari masuk ke dalam rumah untuk menghentikannya. White yang merasa tertekan baru menyadari di depan pintu rumahnya bahwa dia tidak hanya melewatkan ulang tahun putrinya yang seharusnya dirayakan pukul 6. Yang lebih buruk lagi, bahkan kue ulang tahun pun lupa dibawa oleh kasih sayang ayah yang datang terlambat, dan hanya bisa menggantinya dengan ucapan selamat ulang tahun yang tidak berguna. Namun, putrinya tidak menerima sikap yang setengah hati seperti itu, dia mengunci diri di kamar. Meskipun White memanggil, tidak ada jawaban. White mengemudi di malam hari untuk menenangkan diri. Menemukan seseorang familiar duduk di jembatan penyeberangan, menyadari itu adalah Thomas yang mengundurkan diri di siang hari. Saat itu, ada luka besar di wajah Thomas, dan matanya berkaca-kaca. Ternyata hari ini adalah hari pertama ayah bekerja di luar kota pulang rumah, dan sampai rumah, dia menemukan adik perempuannya hamil.
Dengan perasaan tertekan, dia hanya bisa memukul senjata melampiaskan emosinya. Agar tangannya tidak terluka, Thomas maju untuk menghentikannya, dan tinju itu malah mengenai wajahnya sendiri. Anak ini begitu pengertian hingga membuat orang merasa iba. Namun, tindakannya tanpa ini melompat dari jembatan membuat orang merasa cemas. Untuk menenangkan Thomas, White juga mulai menceritakan masalahnya kepada Thomas bahwa hari ini dia ditolak masuk rumah oleh putrinya karena lupa membeli kue. Namun, tampaknya kesedihan mereka berada di dimensi yang berbeda, karena yang satu berjuang untuk bertahan hidup, sementara yang lain untuk kenyamanan hidup. Melihat bahwa kata-katanya tidak mempan, Thomas White terpaksa mengubah strategi. Dia mengatakan bahwa jika melompat dari ketinggian ini, kamu pasti tidak akan mati, tetapi pasti akan membuat kedua kakimu cacat. Saat itu, kamu tidak hanya tidak bisa lagi membantu keluarga, tetapi juga akan menjadi beban bagi mereka. Bahkan lari, yang paling kamu kuasai, pada saat itu akan menjadi impian yang tidak mungkin tercapai. Setelah serangkaian bujukan yang menyentuh hati dan masuk akal, Thomas akhirnya menyerah dari niatnya untuk bunuh diri dan setuju untuk kembali ke tim lari lintas alam. Bagaimanapun, berlari adalah satu-satunya cahaya yang bersinar dalam hari-harinya setelah kembali ke daratan. Tentu saja, cahaya ini juga sangat terkait dengan masa depan White. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam lomba lintas alam, dia mulai dengan tekun mempelajari teori tentang lari lintas alam dan mulai menyerap teknik-teknik halus dari rekaman video. Kemudian dia mengendarai sepeda kecil berwarna merah muda milik putrinya. Hari demi hari dia mengajarkan semua teknik dan pengetahuan ini dengan sepenuh hati. Sinar harapan jatuh di antara bayangan pohon yang bercorak, samar-samar terlihat di hutan yang sunyi itu, dan ia mengendapkan setiap momen usaha yang telah dilakukan. Juga menerangi jalan menuju masa depan. Tak lama kemudian, dalam sebuah pertandingan antar sekolah, S1 MCHE Pronunciation Farlan menghadapi lawan yang memiliki peringkat tinggi. Sebelum pertandingan, White mengumpulkan semua anggota tim, menggunakan caranya yang khas untuk menyatukan semangat mereka. Dia dengan lantang bertanya kepada anak-anak, kita berasal dari mana? 1, 2, 3 mik lucu. Ketika pertandingan dimulai, anak-anak S1 MCHE Pronunciation Farlan memang sedikit tertinggal, tetapi nanti adalah senjata yang dengan mudah mereka gunakan. Saat lawan mulai menunjukkan kelelahan, pemain utama Thomas tetap sangat tenang, seolah-olah kemenangan dalam pertandingan ini sudah pasti. Benar saja, hingga tahap akhir pertandingan, dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dengan mudah melampaui lawan, dan anggota S1 MCHE Pronunciation Farlan lainnya juga mulai memimpin satu persatu. Dengan cara ini, mereka meraih kemenangan pertama sejak membentuk tim, tetapi selain berpelukan sederhana, mereka tidak merayakannya secara berlebihan. Ketika sinar emas matahari terbenam menyinari mereka, masa depan mereka tampak penuh cahaya dan harapan. Namun, kapal kecil harapan ini baru saja berlayar, sudah menghadapi kesulitan. Keesokan harinya, 3 bersaudara gemuk tiba-tiba pergi tanpa pamit, sehingga White harus mengunjungi mereka secara langsung. Tetapi dia diminta oleh ibu yang tegas untuk makan malam bersama. Di meja makan, sang ibu terus-menerus menambah makanan untuk White, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, dan sebelum pergi, sang ibu tidak lupa memberinya satu kotak makanan keluarganya. Baru setelah keluar rumah, dia memiliki kesempatan untuk bertemu ayah dari ketiga anak tersebut. Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia sudah ditolak oleh sang ayah. Mengetahui tentang Witele, dia berkata, lari lintas alam, seperti TV, bukan kebutuhan kami. Jika anak saya tidak berlatih denganmu selama 1 jam lebih sedikit untuk membantu saya bekerja. Tentu saja, saya juga tidak berharap orang seperti Anda yang tinggi hati bisa mengerti. Bagaimanapun juga burung gunung dan ikan tidak berjalan di jalan yang sama. Namun, White tidak berniat untuk menyerah. Keesokan harinya, ketika ketiga bersaudara itu naik ke truk menuju ke pertanian, mereka terkejut menemukan bahwa White juga ada di sana. Dia mengikuti mereka ke pertanian yang luas, di bawah terik matahari, membungkuk membantu para siswa memotong kubis. Seperti kata pepatah, tanpa mengalami sendiri, tidak akan ada empati yang sesungguhnya. Dalam waktu setengah hari saja, White sudah kelelahan dan akhirnya memahami kesulitan yang dialami anak-anak ini. Maka dia berdiskusi dengan anak-anak, ketika kalian harus memanen hingga larut malam, kita akan berlatih setelahnya. Ketika ada pertandingan, saya akan datang bersama kalian ke sini untuk memanen lebih awal. Dengan cara ini, kuota panen dapat terpenuhi tanpa mengganggu latihan lari, dan pada akhir pekan saya juga akan datang ke sini untuk melakukan apa yang saya bisa. Semua yang dia lakukan juga dilihat oleh ibu dari 3 bersaudara tersebut. Meskipun dia keras kepala, dia bukanlah orang yang tidak memahami situasi. Jadi, pada pagi hari berikutnya, dia menggerakkan warga kota kecil itu untuk secara sukarela mengadakan acara penggalangan dana untuk tim lintas alam. Seperti yang diharapkan, para imigran Meksiko yang antusias di kota itu semuanya hadir, dan setiap orang dengan suasana hati yang ringan dan gembira memberikan sumbangan kecil mereka. Dengan cara ini, anak-anak akhirnya memiliki seragam khusus dan sepatu lari profesional. Dengan peralatan yang lebih sesuai, latihan tim lintas alam menjadi lebih lancar. Jejak mereka tersebar ke segala arah, di jalan setapak yang terjal di lereng Bukit Kuning. Langkah mereka semakin mantap. Anak-anak melintasi ladang gandum yang bergelombang, berminyak melewati hutan yang subur setelah hujan, mengitari waduk yang tenang, dan melintasi padang yang luas. Setiap sudut kota kecil itu dipenuhi dengan keringat mereka. Para remaja ini tidak mengecewakan harapan banyak orang, dengan cepat mereka menjadi kuda hitam yang terus-menerus menang. Bahkan mereka muncul di halaman depan surat kabar. Ketika White sedang menikmati kemenangan di surat kabar, mantan guru bahasa tiba-tiba masuk dan dengan penuh perasaan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh salah satu anggota tim. Kami melompat seperti burung hitam melintasi kebun jeruk, terbang tinggi dengan angin hangat. Saat kami berlari, seolah-olah kami adalah penguasa bumi. Saat kami berlari, jiwa kami seakan terbang ke langit, berdialog dengan para dewa, menatap bumi. Saat ini kami bukan lagi hanya satu orang, juga bukan orang Meksiko yang bodoh. Guru bahasa itu terharu hingga meneteskan air mata. Dia dengan tulus berterima kasih kepada White atas perubahan yang dibawanya untuk anak-anak ini dan melepaskan prasangka. Untuk pertama kalinya, dia dengan tulus menyambut White. Farrell Blanco. Pada malam sebelum pertandingan kualifikasi, White memberikan panduan penerimaan universitas kepada anak-anak, dan mengatakan jika mereka masuk 4 besar, mereka bisa masuk universitas. Jadi, mereka bisa mulai mempelajari sekolah yang ingin mereka masuki. Pertandingan kualifikasi akan segera dimulai. Dan para penggemar kecil tim lintas alam mengangkat poster dan dengan gembira mengejar di belakang mobil tim lintas alam untuk menyemangati mereka.
Benih berlari tampaknya juga tertanam di hati anak-anak kecil. Karena membawa tim dari daerah terpencil ke dalam pertandingan kualifikasi, White menjadi cukup terkenal di lingkarannya. Bahkan sebelum pertandingan, ada sekolah terkenal yang secara proaktif memberikan kartu nama kepadanya. Kesempatan untuk pindah kerja dan kenaikan gaji yang dia impikan tiba-tiba datang pada saat ini. Namun, menghadapi godaan yang tiba-tiba ini, dia ragu-ragu karena dia sudah menjalin hubungan yang mendalam dengan para anggota tim. Jadi, dia diam-diam memasukkan kartu nama itu ke dalam sakunya. Kemudian dia mendatangi anggota tim yang gelisah untuk menyemangati mereka. Dengan suara tembakan dari wasit, pertandingan resmi dimulai. Ini adalah pertandingan yang sangat menegangkan karena berkaitan dengan kualifikasi masuk sekolah, setiap orang berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, dan pemain utama Thomas memimpin di depan. Anggota tim lainnya juga berusaha keras untuk mengikuti. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tanjakan besar terakhir, yang sebelumnya membuat mereka kalah, namun saat ini berubah menjadi senjata kemenangan mereka, karena mereka telah berlari berkali-kali di bukit yang dibentuk oleh pendatang baru, hanya untuk melewati gunung besar yang mengubah nasib ini. Namun, ketika garis finish sudah hampir terjangkau, pandangan ke belakang Thomas membuatnya terjatuh secara tak terduga. Dia dengan cepat bangkit dan berusaha mengejar, meskipun sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi akhirnya dia hanya berhasil merebut posisi kedua. Hasil seperti ini membuatnya sangat menyalahkan diri sendiri. White mencatat hasil dengan alis berkerut, karena hasil mereka berada di ambang kompetisi. Setiap kali sebuah nama ditulis di papan tulis, akan ada sorak-sorai kegembiraan, tetapi Thomas dan timnya merasa tertekan dan kecewa. Hingga nama S1MCH Pronunciation Farlan tiba-tiba muncul di posisi keempat. Semua kegelisahan pun lenyap digantikan oleh kegembiraan karena lolos. Juga kembali menyinari mata mereka. Takdir akhirnya tidak mengecewakan para pengejar mimpi yang berjuang sepenuh hati. Di persimpangan jalan pulang, White tidak memilih untuk langsung kembali ke kota kecil, melainkan membawa anak-anak ke sebuah tempat wisata pantai terdekat. Jika bukan karena kompetisi, anak-anak ini mungkin tidak akan pernah bisa datang ke sini. Namun tiket masuk ke pantai itu seharga $9,5. Sementara White menggeledah seluruh tubuhnya, hanya menemukan $5 yang terpisah-pisah. Dalam keputusasaan, dia bisa memohon kepada penjaga keamanan di pintu masuk beri diskon. Karena 7 anak di kursi belakang belum pernah melihat laut. Melihat wajah-wajah penuh harapan yang mengintip dari jendela mobil, penjaga itu tidak bisa mengatakan tidak dan murah hati membiarkan mereka masuk secara gratis. Anak-anak yang sehari-hari terjebak di ladang tidak sabar untuk turun dari mobil. Dan aba-aba dari White, mereka berlari menuju laut dengan penuh semangat. Mereka melintasi pantai yang lembut dan nyaman, melompat ke dalam laut sebebas mungkin yang pernah mereka lakukan seumur hidup. Matahari terbenam memancarkan cahaya keemasan yang melambangkan harapan bagi mereka. Ombak laut membersihkan debu yang telah lama menempel di tubuh mereka. Kemenangan mengusir awan gelap yang menyelimuti hati mereka. Mereka tertawa lepas dan merayakan kemenangan pertandingan. Kemenangan ini juga seperti api yang membakar semangat kota kecil itu. Untuk berterima kasih kepada White atas kehormatan yang dibawanya ke kota, para penduduk secara khusus mengadakan pesta besar untuk upacara kedewasaan putri sulungnya. White akhirnya menepati janjinya untuk menebus kekurangan terhadap putrinya sebelumnya, dan seorang paman dari anggota tim bahkan datang dengan iring-iringan mobil mewah untuk mendukung. Dan sesuai dengan tradisi setempat, mereka mengundang gadis yang berulang tahun untuk naik mobil dan berkeliling. Awalnya itu adalah niat baik, tetapi tidak disangka di jalan mereka bertemu dengan musuh bebuyutan dari masa lalu. Segera setelah itu, White menerima telepon, dan ketika dia tiba di lokasi dengan hati yang cemas, luka lecet besar di kaki putrinya membuat hatinya terasa seperti ditusuk. Dia dengan keras menegur Thomas yang menemani serta anggota iring-iringan lainnya. Pada saat itu, kemarahan menenggelamkan niat White untuk pergi. Pada saat itu, hasratnya untuk pergi semakin kuat. Jadi, keesokan harinya, perasaan campur aduk, dia pergi ke wawancara di sekolah menengah sebelumnya menawarkan kesempatan kepadanya. Lingkungan di sana elegan, fasilitasnya canggih, benar-benar tempat penyembuhan telah lama dia impikan. Pihak sekolah tidak hanya memperlakukan dengan hormat tetapi juga menawarkan posisi lebih tinggi dan gaji 2 kali lipat. Namun, putri sulungnya sekarang tidak mau pergi. Bahkan memberitahu Thomas yang sudah lama memiliki hubungan baik dengannya tentang rencana ayahnya untuk pergi. Meskipun Thomas merasa kecewa, dia tetap mengerti karena pada akhirnya, orang selalu mencari tempat lebih baik. Jika bukan karena terpaksa, siapa yang mau tinggal seumur hidup di tempat terpencil ini? Setelah mendengar kata-kata Thomas, White kembali merasa bimbang. Dia juga merasa enggan meninggalkan kota kecil ini, karena ketika dia tidak memiliki apa-apa, kota kecil inilah yang menerimanya. Dia teringat saat pertama kali datang ke kota kecil ini, tetangga memberinya ayam, pemilik toko memberinya minuman, serta kenangan hangat dan setiap senja yang dia habiskan bersama timnya. Istrinya juga mengatakan bahwa tinggal di S1MCH Pronunciation Farlan terasa seperti di rumah. Dan pada malam upacara kedewasaan ketika ada bahaya, anggota timnya dengan berani melindungi putrinya. Luka di kakinya juga terjadi karena dia berusaha melindunginya. Apakah kamu pikir setelah meninggalkan S1MCH Pronunciation Farlan, ada orang yang akan berjuang keras melindungi putrimu? Tolong jangan hanya mempertimbangkan masalah keamanan. Tidak ada tempat rasa seperti S1MCH Pronunciation Farlan. Kata-kata istrinya membuat White kembali merenung. Pada hari final, seluruh siswa datang untuk mengantar tim, berharap mendapat piala juara pertama SMA S1MCH Pronunciation Farlan, dan toko yang tidak pernah tutup selama 25 tahun. Untuk pertama kalinya, pintu ditutup pada malam yang tenang. Bus sekolah itu berangkat, syarat dengan harapan, dan seluruh warga melaju kencang di belakangnya, bergegas menuju stadion. Pertandingan kejuaraan itu begitu spektakuler sehingga Xiaopang begitu gugup hingga ia bahkan muntah. Seperti biasa, lagu kebangsaan dinyanyikan sebelum pertandingan. Ketika kata kampung halaman disebutkan dalam lagu kebangsaan, hal pertama yang terlintas di pikiran White adalah hal-hal kecil yang ia lakukan bersama rekan satu timnya di S1MCH Pronunciation Farlan. Pada saat ini, dia tampaknya telah memperoleh jawabannya di dalam hatinya.
Dia berkata kepada anak-anak, orang-orang ini sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti kalian, karena mereka tidak pernah mengalami kerja di ladang pada dini hari, apalagi merasakan kesulitan harus bekerja di pertanian setelah seharian bersekolah. Kesulitan yang kalian alami, mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Mereka datang hanya untuk bertanding, sedangkan kalian datang untuk mengubah masa depan kalian. Orang seperti kalian juga pantas mendapatkan kehormatan ini. Setelah mengatakan itu, dia melakukan gerakan penyemangat yang unik dengan para pemain. Dengan suara pistol start, semua tim terbaik memulai persaingan yang sengit. Namun, pemain bernama Jose terlalu gugup, sehingga pada awal pertandingan dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk tetap memimpin, sepenuhnya melupakan strategi mereka untuk meningkatkan kecepatan di akhir. Jika terus seperti ini, dia hanya akan memiliki dua kemungkinan hasil. Entah dia bertahan sampai akhir dan kelelahan, atau kehabisan tenaga dan dengan mudah dilewati oleh tim di belakang. Jelas, dia adalah yang kedua. Langkahnya yang lemah menjadi semakin lambat dan berat. Ketika Xiao Pang melihat bahwa kondisi Jose tidak baik, dia segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempercepat langkah dan maju ke depan. Saat ini, sudah waktunya baginya untuk tampil. Seiring berjalannya waktu, lintasan diukur dengan setiap langkah yang keras, dan akhirnya perlombaan mencapai tahap sprint yang mendebarkan. Pada saat ini, Thomas melaju dengan cepat, memimpin jauh di depan. Di terowongan sebelum garis finish, dia menoleh ke belakang ke arah kegelapan. Kemudian dia berlari menuju cahaya di depan. Namun, dorongan mendadak dari lawan membuat Thomas jatuh ke posisi kedua. Melihat garis finish sudah sangat dekat, Thomas yang kelelahan kembali meledak, dan dengan kekuatan kemauan yang kuat, dia akhirnya melampaui lawannya pada detik terakhir menuju garis finish, meraih posisi pertama. Namun, situasi mereka tidak begitu optimis, karena pencetak poin nomor 2 mereka, Jose, belum juga terlihat, dia sudah lebih lambat 1 menit dari biasanya. Jika terus seperti ini, mereka tidak akan bisa menang. Tepat ketika White merasa putus asa, Thomas tiba-tiba mengingatkannya untuk melihat ke depan, di mana sosok yang tak terduga muncul di tengah kerumunan, yaitu si gemuk kecil yang selalu berada di posisi terakhir dalam tim. Sebelumnya, semua perhatian tertuju pada Thomas, sehingga tidak ada yang memperhatikan si gemuk kecil. Sebenarnya, dia terus mengalami kemajuan di setiap pertandingan, dan saat ini dia meledakkan seluruh potensinya dengan cepat melampaui satu demi satu lawan. Pelatih menghiburnya, menyebutnya kekuatan tim. Dia membuktikan diri dengan tindakan, karena pengalaman si gemuk kecil yang berbalik di saat terakhir, seluruh tim meraih prestasi yang sebelumnya tidak pernah berani mereka bayangkan. Saat juri mengumumkan S1 MCHI Pronunciation Farlan juara, semua orang bersorak. Namun, saat semua orang tenggelam dalam kemenangan, White berjalan ke tim sekolah menengah yang ingin merekrutnya, tersenyum, berjabat tangan, dan berbicara dengan mereka. Kemudian dia kembali dengan senyuman di tengah tatapan tegang semua orang. Pada saat ini, perasaan semua orang mulai menjadi cemas. Namun, dia bukan pergi untuk menerima pekerjaan itu, melainkan untuk menolaknya. Akhirnya, dia memilih untuk tetap tinggal di S1 MCHI Pronunciation Farlan, tinggal di tempat yang terasa seperti rumah kedua, menjadi benih ketulusan, menyebarkan sinar matahari dan harapan ke tanah yang gelap gulita ini. Itulah tadi alur cerita film McFarlane. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.